Mamanda Sultan Rajoange. Maspar meninggal di Tokyo. Hah? Mati? Jenazah akan sampai di airport Soekarno-Hatta tanggal 21 jam 9.05 menit pagi. Harap datang ke Jakarta. Raden, bertanya-tanyalah kamu sama dia, sama adik kamu itu, siapa yang sedang kamu hadapi ini? Nyawa kamu itu di ujung jari saya. Sudah. Hebat betul ya. Boleh adu, ayo. Sudah lama. Tahu saja dilawan. Apa yang tak bisa dilawan? Pantang Bayu menolak bangkai, Raden. Sampean rojo dari seberang. Kulo Raden dari turunan. Tidak pernah Mojopahit tunduk ke Sumatera. Tahu? Ayo. Kata kamu? Coba ulang kata kamu sekali lagi. Boleh ulang. Ini anak Pagaruyung, tahu kamu? Keluarkan besar kamu itu. Sudah, diam. Dunsana pendangan. Balerong Group Jakarta. Pimpinan Angkuyus Datuk Perpatia. Kini mencogok carito di Simpang Duo serial nan ke-6 berjudul Karam di Tapi. Melalui carito Karam di Tapi Dunsana kemiajak mempakatokan kedudukan harta pusaka dan warisan sepanjang hukum adat nan berlaku di Minangkabau. Dimainkan oleh orang-orang Balerong dengan bintang tamu Ati Kanser dan Lukman Hakim. Ikolah Karam di Tapi. Selamat mendengarkan sana. Lakasa lamu-lamu di rumah orangku. Malum lawa orang menumpang, sadalonyo baga. Sedangkan amak lah banyak narabah dari nan bangun. Itulah mako Narti berkali-kali datang kamari menyebut emak. Tapi rupanya kini mak lah berubah. Hilang sudah Maspar, hilang sada-sadonyo. Usah mak kau sasali juoti. Lah beberapa kali mak meminta ke mamak kalian supaya balik ke kebun kacang, tapi tidak diagiahnya. Tabang-tabang semangat amak karena hari kalian kan tahu juga sifat beliau. Ya tak pasulah patuah maunya Narti mah. Soal warisan itu ndak usah diperpanjang. Apa salahnya kita selesaikan secara baik-baik? Mau dibagi kek, mau dijual kek, itu kan urusan kita sendiri, Ma. Iya. Tapi Narti nggak mikirin itu. Sungguh, Ma. Ya, biarin deh. Bagaimana kebijaksanaan Mama sama Papa sajalah. Masalah tuntutan itu nih, kita banonyo Ipaju aman nggak tahu apa-apa. Malah waktu Ama mengalangi, Mama Rajo Ange mengamuk. Jadi kami tak patut diam walau tidak setuju. Dan Sati pun tak bau-bau saja. Memang Narti lah tahu sado-sadonyo. Narti paham kedudukan Ipah Jo Ama. Begitu juga dengan keadaan Narti sendiri. Kita doakan saja, Mak. Mudah-mudahan dapat diselesaikan secara elok-elok. Sebenarnya amak malu mana ngatuntui manuntui tuti. Ibu mak cuma niangko. Alun lelayu rumput di pusarono. Haratu nama para buikan. Nasib anak den. Sudah balik mayang dalam kubur nak. Sudahlah mak. Sudah. Ini sudah nasib kita. Jangan diratapi lagi. Tak baik mak. Kini macam ikut sajalah nih. Nampaknya kami alun bisa lagi balik ke kebun kacang.
Sabarlah Uni Samantaro. Pulang sajalah dulu. Mudah-mudahan lindok juo hati mama. Indah, Pak. Uni kama nanti mak rajo hange. Uni kama ngecek langsung. Jangan nih. Jangan. Di kota Panggang Pulau Maleranyo. Santaro gitu. Biarlah apungan kata jadi. Dan perlu Narti menyebut mak. Itu mesti. Narti, kalau kau lay sayang jo ama, usah kau basuo jo beliau dulu. Babahayo Narti. Narti rela apunan kata jadi, mak. Dan penting Narti memohon sama mama. Berhasil atau tidak, bukan persoalan. Itulah berdua. Itulah para saya nambo dan kabakaduan kini. Pendeknya dilayangku menolong ngambo di batin Marawa Minang Matagaan. Balua kini koyo mak. Tentu yo. Ani serantau gitu kalau kalah. Soal-soalnya lain tu tanah lah berdua. Ambo nak kalupo timbangan doh. Kalau baraya sawah di ate, ko sawah di baruah tentu baraya belum. Enak. Jadilah mak. Kok kato kaba jawab, gayung kaba sambui. Ya. Nanti lambo abia. Saban talai. Nan kini mau tahu tak kita dulu. Banyak nan kambo tanyakan ke mak. Tanyo. Nan kaba tanyakan. Apa kaba kampuang? Itu dulu. Kaba kampuang. Yo. Kaba kampuang Sansaro. Sansaro tentang penghidupan. Tantang apa saja? Pembangunan laibaannya. Jauh. Keamanan. Ya itu nampak mana? Masya Allah. Kau itu benar rusaknya. Dulu kampung kita tu jadi contoh. Jawabnya hado dah tua. Apa? Salah di angku-angku siko. Bapa lo kami bersalahkan. Bahkan tak. Nan cadia marantau. Nan mudo-mudo berjalan. Aku lain yang kayo di negara orang tak ranai pulang doh. Sudah tu paja-pajanan karengkang, nan saki indak kesanang, nan masih kuntang, tu bahalau pulang. Di mana gari keselesai? Itu batu. Tapi kalau kami saja nak masalahkan, maka mak raja ange ndak ada. Orang kampung salah pulau. Di mana tak salah kami? Pamaleh. Iya namu abana batani baa. Tunggu dulu. Kalau ekonomi lama, indak cie juo nak kataga. Ya. Batu juo kecil-kecil lah si make. Pada baca kak jo galang-galang, rancak baca kak jo pai. Dapat dia dari orang. Aduh tu. Jadi Malaysia turun tua satu-satu main gitu. Alun mak. Aduh celai. Tu. Tak kalau kamaran tahu sesuatu. Ya. Kami dilapih je pitua. Iaitu Idui Barakah Mati Bariman. Ya. Tapi nampaknya kaji ko di kampung tak berpakaikan. Jadi kami ko ndak berakah, kami ko ndak beriman, itu. Bukan begitu, mak. Batu. Mak rajuange alun juo baru berubah lagi. Pamberang mana? Batu. Idui Barakah Mati Bariman, maknanya gigih. Tangkeh bau sao. Ya. Berinisiatif, produktif dan berprinsip. Di rumah lah banyak ansip, baimam makatip. Tapi tidak terhati. Salah angku-angku kok kampuang kada peait. Dek dirantau rintang je nasib. Kita kembali kepada pokok persoalan, Pak. Jadilah. Kami mohon Bapak bersedia mewakili kami dalam perkara perdata ko, Pak. Apalah satu-satunya harapan kami. Betuang. Banyak kukuak nama darai ayam gadang kami jual nampak. Iaitu angku datua sendiri. Jadi makasih mari juang
nak menyidangkan warisan Haji Maspar. Iyo. Lah berfikir mana habis-habis. Alah. Lah bertimbang mana lah ruginya. Pendeknya ndak kamelengong-lengong ke belakang le. Sabananya barang dan ado di ambo bana dan mamak-kanakan tu. Tuah. Memang itulah ado ambo di Jakarta kok. Iya. Yaitu menerima upah batangka. Tapi saibarat badukun koma. Iya. Di ambo nan tahu mama pek limau. Iya. Menyenangkan ambo nak pandai. Tapi datu akan tak dukun-dukun kampuang le. Angkulah doktor kadang. Banyak penyakit nan tak cegak di doktor mak. Nan suntik apa iya jo? Ube perai. Pulangkan saya balik botol. Tapi ambo meragukan keberhasilan Mak Rajuange. Apakah paham jo jalan ceritanya? Lah lebih dari paham. Manggarati ambo. Jadi apa lain nama meragukan apa? Iko kerajo sio-sio. Sio-sio tentang nama gue tua. Maksud apa? Panjang kalau ambo uraikan. Kini baitu salah. Ambo sarankan lebih rancak batalkan saja niat kau. Apa masalah adat tidak bisa diselesaikan di meja hijau, Pak? Kadang-kadang bisa. Tapi soal-soal macam itu tidak ada hubungannya jo adat istiadat. Kok tidak ada? Sultan kadang di rantau atau kadang di kampung? Kadang di rantau. Raya bejo adik Minang? Tidak. Ambuku sepotong Padang, sepotong Medan. Oh, patui lah. Anggota tua. Kedatangan kami kemari kok bukan to minta nasihat doh, tapi minta tolong. Maaf, ambo ndak bisa menolong. Jadi diangku mister ndak talo? Bukan ndak talo, tapi ndak adonan ke ambo gigi. Kalau itu kami cari orang lain. Silakan. Namun sebagai orang sekampung yang mengerti hukum, ambo minta Mak Rajuange ndak menaruhkannya. Malu awak. Indak saja orang Caniago, tapi 700,000 orang Minang di Jakarta kok kabakubang ulah dek lacah kaki mama. Ngoh gitu. Macam itu. Jual lagi kita sakti. Banyak ayam gadang di lasung orang lah. Maaf Pak, permisi. Yalah. Iku lo bahayanya kalau tak pulang di Itia. Dibawa ke Baranang tak jiwa. Jadi mengkasih Pak Sepenuh kini kok? Begini Angku. Ambo datang kemari bukan pai menemui Mr. Kamaluddin sebagai sejenah hukum. Bukan. Tapi menjalang Angku Datuk Rajo Mangkuto sebagai nini mama. Sebagai orang tua Minang di perantauan. Jadi ambo kini nak babarito dan bertanya. Kemudian berharap kiranya Angku Datuk berkenan menolong kami. Apa nak dapat ambo batu Pak? Tolong carikan jalan keluar dari tuntutan Mak Rajuange itu. Jalan apa saja nak panah Bapak Tampun? Alambo berikan pengertian adat tentang kedudukan harta pencarian. Kemudian perbedaannya jo harta pusako. Ya, sekadar apa nan ambo tahu. Pantas, apa tanggapan beliau? Nampaknya Mak Rajuange tidak mau mengerti. Bahkan ambo terpancing dalam satu perdebatan nan tak ujung pangkah. Ibarat maito kain sarung aku. Cara-cara lain? Ambo adukan pendekatan-pendekatan melalui sinarti, tapi gagal. Ditambah dengan keterlibatan Pak Tuo Jumandenyo, dan menambah suasana tambah buruk. Pendirian anak bapak sendiri, bah? Kalau inya tuh ndak ada ambisi sama sekali, masa bodoh. Kemudian, bah pulau tentang Kak Khadijah Josipah. Nampak-nampaknya orang Baduwoko cukup mengerti dengan duduk persoalan. Terbukti tidak pernah sepatah kata pun dan bersifat bermusuhan juga kami. Kalau suami Sipah? Ya, kelihatannya memang memihak ke Mak Rajuange.
Tapi barangkali sekedar karena pengaruh. Baiklah. Buat nam pertama sekali, ambo sarankan hindarkan perdebatan langsung jo mak sutara juange. Iya, engko. Kesabaran bapak batu-batu diuji, Ciko. Iya. Kemudian tenangkan keluarga bapak dan emosional. Iya. Sehingga tidak terjadi bentrokan. Lantas sesudah itu, pelihara taruh hubungan silaturahmi antara keluarga. Iya, engko. Dan paling penting dari kasadonya tu, hormati pribadi mak rajuange. Tapi jangan ada kesan kalau bapak takut dia. Iya. Nah, cuba dulu itu sebagai tindakan preventif. Lah terima kasih engko. Insya Allah petunjuk-petunjuk itu akan ambo laksanakan. Lalu bagaimana kelanjutannya nanti engko? Kita lihat perkembangannya dulu. Kalau keadaan memungkinkan, ambo akan menjadi penengah sehingga tidak sampai ke pengadilan. Wah, syukurlah kalau ini. Syukurlah kalau lai bisa engko datuk turun tangan. Sabananya, kalaulah bukan memikirkan dampaknya ke masyarakat kita. Iya. Atau bukan tipe raja angin yang kita hadapi, ambo lebih cenderung ke pengadilan saja. Bisa karam ditapi perahu gaik karengkang tu. Memang itu bananan ambo hindarkan engko. Andaknya usaha donan bakalah bamanang. Rambut jangan sampai putus, tepung pun tidak terserak, sehingga cucu ambo tetap punya baku. Ambo yakin sebagai seorang bekas pendidik dan menggarati ilmu jiwa, Pak sepenuh tentu faham cara menjinakkan manusia macam Raja Angek ko. Iya. Kita tidak boleh kareh. Katanya usah disonsong. Ibarat ba alang-alang. Iya. Ketika angin salang kancang, ulur dulu. Iya. Kalau disintak pasti putih. Beko tiba ditalikan dua. Puntalah capek kejumpalan. Iya. Betul engko. Banyak sedikitnya ambola paham jo sifat beliau. Dek lai banyak mengalah. Mudah-mudahan keluarga anak ambo ndak sampai berantakan. Sampai mereka bercerai tembilang. Kalau sangkek mudanya Pak. Iya. Beliau kau cukui disagani di kampung. Iya. Maaf. Bukan disegani, tapi ditakuti. Biasanya orang lebih banyak mainda dari Basobok. Tapi sajak bagolak tempoh hari, lah jauh bana dinginnya. Mungkin dek tenaga lah kurang. Bukan itu masalahnya. Kenapa engkau datuk? Beliau kau pernah nampir mati. Sebabnya? Tipa bola di OPR. Oh, jadi beliau satu keluar? Tidak pula. Cuma dia ulah kecek juga. Ditambah dandam-dandam lama barangkali. Lajalih nagari dalam parang, maruuk juga di lapau. Tapi beliau lai pandeka engkau. Manga-manga je pandeka. Awak surang, lawan bertujuan. Pendeknya basarang pangkageran di kubuaknya. Bakar dua. Ba'a keselamatnya. Untung saja si Ros. Anaknya nang gadih, lai kenal jo Komandan Apri. Oh iya. Kalau indak tu, lajalih di Sukabumi kan kawan. Bang, kapannya kita pulang ke Medan, Bang? Sudah lama kali rumah kita tinggal. Apalagi kalau aku memikirkan bengkel sama si Ulong. Tak perlunya semua itu kau pikirkan. Kenapa tak perlu? Entah apa-apa sajanya urusan kita di sini. Percuma saja itu. Yang hebatlah kau. Orang sudah mati-matian berjuang. Percuma katanya. Apa yang abang perjuangkan? Tak usah diharaplah, Bang. Hujan di langit takkan jatuh. Mimpi sajanya itu. Bah, macam mana kau? Tak mengerti rupanya urusan kami selama ini. Aduh, aku sudah tunggang-tunggik kesana kesini. Mimpi katanya. Kalau begitu, serupa saja kau sama si Butet.
Kelas dengan cara kau berpikir. Alah, abang pikir kelas 1000-nya tak abang itu. Mau sajalah abang dikoyok Marajo Ange. Apa kau bilang? Aku kena koyok. Pak, ini Hendra, campuran Siregar sama Teniago. Otak batak lagaknya Padang, berpantang keok di gelanggang. Sudahlah bang, kalau kail panjang sejengkal, jangan laut hendak dihadang. Abang tahu apa soal adat? Soal adat urusan mamaknya itu. Jadi abang urusan apa rupanya? Tukang pukul? Aku memperjuangkan nasib anak kita, Pak. Ini hak si butak sama si Ucok, yang bodohlah kau. Hebat. Tak kusangka awak mau punya suami pejuang. Dapat bintanglah abang dari Bundo Kandung sebagai pahlawan adat. Bantai kaulah menyindir aku sekarang. Nanti kalau kami berhasil, jangan merengek kau minta bagian. Enak lagi awak pasang undian harapan 75 juta. Paling tidak 2 nomor dari belakang masih dapat hadiah. Nanti ku bilangnya kau sama Marajo Ange, Pak. Ajab kau dibuatnya. Bak dibantingnya kalian semua. Alah, kulah ketunggerat tua. Muka si hati nak menapak jajak lama. Urusan apa? Urusan kandak dan alun buliah tempoh hari. Oh itu. Mbak Anyo. Alah selesai. Alun. Mbak tambah lawe beruan tua. Tadanga dulu kau mencari pembelaan dan santiang. Lah 2-3 orang yang nampak datangi. Ndak sia doh. Mbak ceritanya. Orang pertama lagi bersudio. Tapi uang pangkanya balik mana? Berapa dimintanya? Tanggal 2. Tanggal 200. Kalau sekitulah lama belum pi. Tanggal 2 nang gadang kongku. Oh, 1,5 juta. Dari makam bokaruan piti sebanyak tu. Sudah tu wasianya beko bagi 2 belum. Kok lagi pasti ke mana? Dah ada kok mak. Ndak pula dijaminnya dong. Katanya dicubuk. Tapi kok kalah piti ndak balik. Pendek dengan kalamak dia beliau Ustaz. Sudah tu, dah lain? Ndak berubah baru 3. Pamu saja perangannya. Waktu tiba dalam penghabisan lah, yo tabik juga ambong ketua. Babe tu? Jangan candak kepala aku galak tak sudah di hari ini. Galak tak sudah ba'ala guna bang. Cuma tapi kesudahannya dijual tiawak tu. Ini lagi ya surat potong. Disuruhnya menyampaikan laki yang kita kuat. Punya surat tu lah. From Andi Malompo Esa to Mr. Kamaludin. Mohon ditanggapi satu orang yang bawa surat ini. Menurut hemat saya, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Ini urusan adat setempat. Kasihan kalau terus ke sana. Untuk bahan maksudan, silakan Bapak berdialog langsung dengan yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatiannya. Tertanda Andi Malompo Esa. Jadi, bahan mengkasih Mak Raja Anget juga. Mengkasih ambo dan dulu. Tolong menangkan perkara ini. Kalau kedatangan Mak dan dulu dua, jawapannya dan dulu pula. Ambo tidak bisa menolong. Jadi berancam tak kira-kira. Ini juga Ambo jalan. Jalan ke Pasaro. Jalan apa saja. Dan pangka lagu sudah taruh lagi. Jadi Mama tetap menunggu. Ya, itu yang ada. Mana ada itu? Macam ni kau ya Mak? Ya. Tapi jemaah kau Mak Yong. Ya. Sebenarnya kalau menurut Caro, batanya sepatkah kangku doktor di ruang praktek, itulah membayi. Sebab kanku batio, pegawai bagaji dan pajak babayi. Maka macam itu dua di situ. Jadi, baramu kan? Tidak. Mak Rajuangnya tidak kena isakan dua dah. Karena dan sama ngesek kau, minyak mama. Ya.
Ubahnya Datuk Raja Mangkuto di atas. Dia Datuk Perpatiah di bawah. Perai itu tuan. Perai. Terima kasih lah. Ini yang buat kabatannya kita. Katanya. Apa dasar mamak menuntut secara adat? Alasan ambo. Karena barang tua pusako. Baan yang dikatakan haratu pusako mak. Tapi tuangku dah tuan pakaian. Dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan. Apa dua nak sifat ini tuan. Jadi haratu peninggalan si Mas Partu turunnya dari Mak Lijang apa? Tapi sebenarnya tidak bukan? Iya enggak. Itu bukan pusako namanya. Tapi asalnya pusako juga tuan. Ba jalannya. Si siapa basi kolaan je piti cangkeh. Cangkeh itu tumbuhannya di tanah pusako. Oh, ba itu. Artinya nan mamak tuntui kini kok adalah hasil dari hasil tanah pusako. Iya itu. Sekiranya Siros anak mamak mahambiak Cindawa ditunggu cangkeh itu bisa tuntui saradai. Kalau hanya Cindawa nangkui lah. Jo tunggu-tungguannya buang. Ambo lanjutkan tanya, mak. Ya. Sia menanam cangkeh. Kok nama nanam? Yo semudo. Maniang kuaya siapa? Bibiknya dari nyojo. Apa kau melakukan sultan muda menuntui waktu beliau mati? Enggak. Sekiranya ada tuntutan, mama dia. Tidak bisa. Bunga cangkeh itu milik kami. Dek tumbuhannya di tanah pusako tinggi. Piti cangkeh untuk biaya sekolah si Mas Partu, Bapak Salang atau Bapak Ragia? Tentu Bapak Ragia. Karena namanya. Nah, kalaulah diagiahkan, maka tanggalah hak orang dan magia. Ba, mangko kan tuntut jog ini. Karena itu pusako randang sudah tua. Di sekolah kelirunya mama. Dikatakan pusako randang adalah pemberian mama ke kemanakan waktu hidup. Dengan wasiat supaya ditaruhkan ke bawah sundui basundui. Randah ko lama-lama menentang tinggi. Kok iya itu caranya? Haratu kemanakan kami londong ke orang Jawa. Bukan ke orang Jawa, tapi ke ahli waris. Ahli waris itu anaknya? Iya. Kemanakan dapat? Tidak. Malah piawo kami. Apa boleh buat? Si Khadijah namanya si Tati nonya di. Orang tu sama-sama dapat. Induk mendapat seperenam, istri seperlapan. Sisanya untuk anak. Bagian anak produksi separuh dari anak laki-laki. Sekiranya si Sapa tidak beranak, ambo dapat? Tidak manga-manga aja mama. Alah sebenarnya dia tuan. Itu agamu. Terserah ke mama. Kabagamu kau indah. Kabar adai. Ada itu baca di syarak. Syarak tu agamu. Jadi lah tertutup mana pintu dek kami gini tu. Ini baal Jadi Ratu Ibana lawik lapih biduat sakit kualo. Lah karam di tapi biduat rajangi. Mama, kamu nanti juga. Ikhlas mama mengindahkan. Ikhlas. Dari mulut lapih ke hati tuan. Rupanya masalah kacar yang ini sama orang. Berdosa ambo. Kini ambo patuhi. Ambo taati dunia akhirat. Salamu salarwi nangko. Ko ada ira tegi kia rupanya. Syarat atau goyang. Hukum pula tak kira ulah de bodoh badan diri. Mudah-mudahan kejadian ko jadi paringik lah dana mundu. Baragiahlah kemanakan sama solai duit. Usah barulang nasib sebutet. Sing dibawi sama Pak Rojo itu. Nah itu kok ketokane dia itu nuntut apa-apa sama kalian. Begini Mas.
Kalau saya ceritakan persoalannya, barangkali Mas akan merasa kaget, aneh, dan mungkin juga lucu. Lah iya, tapi kan Kakang boleh tahu toh. Boleh. Asal Mas jangan ikut campur. Jadi? Yo wes janji. Ya. Begini, Dik. Menurut adat Minangkabau yang asli, seorang ayah tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Loh? Tunggu dulu. Jangan dikira bahwa anak-anak mereka akan terlantar. Yo pasti terlantar loh, Dik. Tidak. Kehidupan anak-anak di sana terjamin. Bahkan dipertanggungjawabkan sampai dewasa. Iya, tapi siapa sih ngurus apa? Mamanya. Hah? Yaitu saudara ibunya yang lelaki. Loh, enak juga ya. Jadi laki-laki sana tuh enak loh. Belum tentu enak. Loh, tadi katanya begitu. Sebab dia juga punya tanggung jawab ngurus anak-anak saudaranya. Loh, nah kalau begitu buat apa mantu? Hanya sebagai tamu. Tamu agung yang dihormati oleh seluruh keluarga besar. Iya, tapi tidak punya kewajiban tak? Di bidang material ya tidak. Nah, makanya. Itu sebabnya lelaki di sana dilamar pihak wanita. Hah? Istilah adatnya dijemput. Nek begitu loh Kakang mau loh dijemput. Mas. Ibu-ibu di sana menguasai semua harta pusaka di bawah pengawasan Mama. Apa saja dikerjakan secara gotong royong oleh semua anggota suku. Nah, dari sanalah dibiayai keluarga yang mendiami rumah gadang. Lah, termasuk biaya suami istri mereka begitu? Lah iya. Heran. Lah kok iso ya kaya apa itu? Iya, begitulah adat mereka. Lucu ya. Jadi tugasnya suami wong Padang iku persis kaya kerjane. Loh maaf lho Dik ya. Iki saya hampir ngantuk. Begini Mas, maksudnya saya kok jadi bingung juga menerangkannya. Bingung sama, saya juga bingung. Iya. Oh ya, begini. Adat sudah menentukan bahwa garis keturunan dihitung dari jalur ibu, bukan menurut garis keturunan ayah. Loh, kualik loh. Sebagaimana lazimnya bangsa-bangsa lain. Jadi dia punya suku, dia punya pusaka dan gelar. Diterima bukan dari ayah, tapi ikut ibu. Oh, begitu ya. Wah, jadi kalau begitu Mila dan Irfan ini dudu wong Padang nek ngono. Bukan. Mereka tetap suku Jawa. Sebab ibunya Jawa. Kecuali kalau ibu Padang, bapaknya Jawa. Maka si anak dianggap orang Minang. Tapi Minang yang tidak punya bako. Loh, bako Dik? Bako? Siapa sih ngelinting itu? Bako artinya keluarga pihak ayah. Lah, kalau misalnya Pak Ne akeh famili, ya apa? Ayo. Tidak dinamakan bako menurut adat. Sebab mereka bukan orang Minang. Nah, lantas nek iku bukan Minang seperti Mila karo Irfan. Lah piye yo? Dia orang lain sama sekali. Loh, nek ngono gak oleh pulang nang Padang ngono ya? Boleh. Tapi hanya sebagai tamu sementara. Mereka cuma numpang di rumah gadang dan tidak punya hak apa-apa di tanah Minang. Walah, kasihan putuku. Nah, itulah sebabnya Mak Rajoange menuntut harta warisannya Mas Par untuk diberikan kepada keponakannya, yaitu anak-anaknya Ipah. Wah, ora iso. Nek wong Minang iku duwe adat, ya wong Jawa juga punya adat, Jangan macam-macam dia. Awas. Tunggu dulu. Apa sih tunggu? Bagaimanapun Mak Rajoange itu cuma menghayal. Menghayal, sopo sih menghayal? Iku namanya bukan menghayal. Mereka itu sungguh-sungguh, ayo. Saya katakan menghayal. Tidak. Karena tuntutan itu bertentangan dengan adat Minang. Wih, enaknya. Apa itu? Bertentangan? Loh. Bilangnya, iki piye to sih? Kok ngomong iku kok bolak-balik gitu, Dik? Wah, gak ngerti aku. Mas. Tunggu yuk. Yo, ngomong sih bener. Sing temen. Apa yang kuceritakan tadi tentang warisan adalah ajaran adat Minang yang sudah kuno, yang tidak lagi jadi panutan orang di sana.
Adat yang dipakai sekarang sudah berubah. Yo, saiki, yo wis. Sing robah iku sapa ayo? Agama Islam. Itulah jasa Islam di ranah Minang. Nek ngono ya syukur ngono. Saiki anak-anak itu sudah mendapatkan haknya lagi nek ngono ya. Ya, sudah Mas. Ya ngono mapake ya lepas tanggung jawab ya dari keponakan ya. Iya. Mereka tetap tanggung jawab Mas, tapi tidak mutlak seperti dulu lagi. Pusing. Kalau ayah miskin atau sudah meninggal, sang mamalah yang mengambil alih semuanya. Makanya di sana anak-anak yatim tidak terlantar. Tidak perlu ada panti asuhan dan rumah-rumah jompo. Nek ngono, wong Minang iku mesti bersyukur sama Gusti Allah itu, nerimo kasih sama Nabi Muhammad ya, Dik ya. Iya Mas. Berbahagialah anak-anak Minang yang mendapat dua pimpinan, yaitu ayah dengan harta pencariannya dan mama dengan harta pusakanya. Beruntunglah masyarakat Minang yang menganut filsafah adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Baiklah para hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang kita saksikan bersama, inilah bukti dari seluruh harta peninggalan almarhum suami saya. Semuanya atas nama Uda Mastar pribadi. Demi Allah, tidak ada satupun yang saya sembunyikan. Yaitu, ini surat rumah yang di Kebon Kacang, dibeli akhir tahun 80 seharga 15 juta. Ini surat rumah yang sedang dibangun di Pulau Mas, seharga 110 juta. Sudah lunas, tinggal 15% selesai. Ini deposito di BNI 46, jumlahnya 82 juta lebih. Ini surat-surat mobil dan ini surat-surat presiden taksi dan pesta. Lantas, ini surat pemilikan sebuah tambak ikan di Bogor. Kemudian, ini seluruh pakaian dan perhiasannya. Sekarang semua harta peninggalan ini saya serahkan kepada anggota sidang. Silahkan Pak Datuk terima. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan saudara-saudara kepada saya. Insya Allah, tugas sebagai pimpinan sidang tarikat ini akan dapat saya laksanakan dengan sebaik mungkin. Kiranya Allah meridhoi majlis ini. Saudara-saudara, dengan resmi saya terima penyerahan Saudari Narti, dan sekaligus saya buka sidang ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, mengenai data-data dari harta peninggalan almarhum Haji Masbar ini, apakah ada tanggapan atau pertanyaan daripada hadirin? Silakan Mak Jonge kalau ada. Kalau bagi saya, percaya saja. Terserah kepada Tuan Hakim lama baginya nanti. Bagaimana Pak Speno? Ada pertanyaan, usul atau saran? Tidak ada, Angku Datuk. Semua sudah jelas. Yang lain-lain, silakan kalau ada. Tidak Pak, tidak ada yang meragukan lagi. Terus baiklah. Silakan saja dimulai, Pak. Bagaimana Saudari Ipah? Ya, setuju dimulai, Pak. Baiklah. Sebelum kita mulai menghitung, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sama Saudari Narti. Apakah almarhum punya utang piutang? Tahu saya tidak ada, Pak. Cuma ada janji beliau untuk berinfak ke Masjid Baitul Karim 100.000 rupiah. Sudah itu untuk panti asuhan Muhammadiyah di Jalan Mas Mansur 150.000 rupiah. Cuma itu, Pak. Ya, janji itu utang. Mesti dilunasi dulu. Apa ada yang lain? Coba ingat-ingat dulu. Ada, Pak. Tapi saya tidak tahu apakah ini utang atau tidak. Coba ceritakan. Begini, sewaktu mulai membangun rumah yang di Pulau Mas tempo hari, pada suatu sore, saya ingat waktu itu malam Jumat, tanggalnya saya lupa.
Almarhum pernah bilang begini, seandainya bangunan rumah di Pulau Mas sudah lunas nanti, bagaimana kalau rumah ini, maksudnya yang di kebun kacang ini, kita berikan sama si Ipah. Udah kepingin anak dan kemenakan kita sama-sama punya rumah. Demikian kalimatnya kurang lebih, Pak. Bagaimana jawaban Anda? Spontan saya setuju, Pak. Apakah sekarang biayanya sudah lunas? Sudah, Pak. Bahkan rencana kami akan pindah pulangnya dari Tokyo. Waktu itu almarhum dalam keadaan sadar? Iya. Beliau serius? Iya. Kenapa sudah yakin dia bicara serius? Saya paham betul tabiat suami saya, Pak. Dia bicara sungguh-sungguh. Siapa orang lain yang mendengar omongannya itu? Tidak ada. Sah. Rumah di kebun kacang mutlak miliknya si saudari Ipah. Statusnya pusaka rendah. Tadi surat wasiatnya tidak ada, Pak. Tidak persoalan. Yang penting pengakuan yang diucapkan itu tanpa paksaan, dalam keadaan sadar dan waras. Itu merupakan niat yang diikrarkan. Dalam agama itu namanya ibahah. Artinya pemberian bersyarat. Sekarang syaratnya sudah terpenuhi. Bagaimana? Sudah paham semua? Sudah. Ya. Sekarang kita mulai menghitung. Sebentar, Pak. Apalagi saudari Nati? Masih boleh saya tanya, Pak? Silakan. Sampai Anda puas. Terima kasih. Sebelum dilaksanakan pembagian menurut hukum warisan Islam, bolehkah para ahli waris memberikan sebagian harta ini kepada seseorang, Pak? Boleh saja. Tidak ada halangan kalau satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan redha dan ikhlas. Menumpang tanya sedikit engku, boleh? Boleh. Sahabat saya ini orang bodoh ini engku. Bagaimana duduknya dengan anak yatim dan sadang kecil-kecil? Apa sudah sah pemberian kanak-kanak dan balun balik berakal? Sekian saja tanya saya. Bagus. Tanya Mak Sutarjo Angek, bagus sekali. Persoalannya begini. Oleh karena kedua anak-anak yatim ini walinya adalah ibunya sendiri, maka saudari Nati berhak bicara atas nama Carmila dan Irfan. Dengan syarat ibunya sanggup mempertanggungjawabkan kepada mereka nanti. Akan saya pertanggungjawabkan, Pak. Bagaimana Mak Rajo Angek? Cukup jelas? Alah, sekitunya lah jaleh jambungku. Silahkan saudari Nati. Bagaimana maksudnya? Begini, Pak. Oleh karena yang menjadi ahli waris adalah Carmila, Irfan, emak dan saya sendiri, maka saya usul sama emak, bagaimana kalau kita keluarkan dulu sebagian untuk anggota keluarga kita? Emak setuju? Bagaimana Ibu Khadijah? Kalau Ambo setuju saja, asal cucuku tidak terlantar kemudian hari. Teruskan. Bagaimana perincian saudari Nati? Begini. Yang pertama, kita tarik uang di bank 3 juta untuk diberikan kepada Mama Rajo Angek. Mak Rajo Angek dengar? Bagaimana tadi itu? Belum jelas benar sama saya. Coba ulang sedikit lagi. Ahli waris memberi Mama uang 3 juta. 3 juta. 3 juta itu barat tuan ketua. 3.000 helai uang karakeh 1.000. 3.000 helai uang karakeh 1.000 saudara. Bagara-gara ketua Mak. Ini dalam sidang Mak. Tidak ada yang bagara. 7 juta. Enggak. Kenapa, Mak? Saya enggak mau menerima. Terima aja, Mama. Enggak baik nolak rezeki. Enggak mau saya. Sana lagi dik saya ke tiang sebanyak itu. Saya sudah tua. Kasihkan sajalah sama sigatan. Pak Rajo ini, wah, malu-malu kucing sih. Kalau mau beragi juga, ya kasih sajalah sama saya apa itu? Ya kain bugis Makassar lah. Bajunya agak tepat agak lah tuh. Aku leji tangan pula agak satu. Sudah itu non terlalu betul sama saya. Puteretnya, akan saya lihat nanti. Kalau Mama mau, itu juga boleh, Mak.
Tapi yang 3 juta itu mesti Mama terima. Ya, Mak? Kalau mau was-was benar kau, terserahlah. Baiklah, saya lanjutkan. Silahkan. Terusnya, pesta untuk di Pansati. Tambah ikan untuk Papa dan Mama. Terima kasih, Dik. Sebentuk cincin bermata virus untuk Pak D. Atur nuwun. Lantas, yang terakhir, seluruh bagian saya yang 1/8 itu saya hibahkan sama emak. Demikianlah perincian yang saya rencanakan, Pak. Bagaimana, Mak? Mak setuju? Iya, amak setuju sekali. Tapi mbak pulo mengko kau hadiahkan ke amak bagian kau. Ambil lah balik sih. Banyak amek itu dia, Mak. Enggak, Mak. Itu sudah niat Narti, Mak. Narti ikhlas kok, Mak. Tapi kau lupa gaknya cik ni? Apa, Mak? Kau dah tua ke bahasa? Labal lepong tangan ni di darah bantai, ada yang selesai tak kau kali tu? Beliau tuh khusus, Mak. Jangan di sini. Oh, baik. Kalau lain ibu mamak jambo, agialah nandek mamak agak sekawi. Bah tu Pak Pino. Betul. Betanah lah tua. Barang tu alu ke tangan gitu. Sabarlah. Baiklah, saudara-saudara para hadirin. Berhubung sekarang sudah larut malam, jam 11:30 lewat, maka sidang ini saya undurkan. Besok malam sesudah Isya kita lanjutkan. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa semua persoalan telah selesai dengan baik. Pada malam ini kita kembali merasakan betapa nikmatnya silaturahmi itu. Sesuatu yang tadinya hampir musnah. Saya yakin, walaupun Nak Mas Parsutan Pamenan tidak lagi bersama kita, namun kerukunan ini akan selalu terpelihara sampai kepada anak cucu di belakang hari. Amin. Kalau kita ingat kejadian-kejadian kemarin, sungguh mengerikan. Saya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Seandainya Angku Datuk Rajo Mangkuto tidak cepat turun tangan. Pantas kita berterima kasih kepada beliau. Kemudian saya atas nama keluarga di sini, mohon maaf dengan keterlanjuran selama ini. Semua itu karena kebodohan kami juga. Saya yang paling banyak salah sama Nenek Nila, sama Ipa, sama Tuan Sati juga. Ini terutama sama Mama Sultan Rajo Ange. Maafin ya, Mak ya. Iya, sama-sama. Sebetulnya saya lah yang salah besar. Sebagai orang tua nan mestinya mah dicontoh kena muda-muda. Nah, sekarang aku pula memacah timbal. Saya malu rasanya. Malu. Entah kemana muka ini mau saya suruhkan. Ya, memang cilaka betul dari penerajangan ini. Sudah hendak dijajak sekolah, hendak mengaji, beradat orang, beradat awak, hendak tahu-tahu kita lah jadi silang kanan. Patutlah orang kampung mengatakan rajangan itu bak sudu-sudu di tepi jalan. Dijambungkan niangnya, dijulukkan jatahnya, dipanjatkan dirinya. Kesudahannya diri awak dipancil orang. Nah, sekarang bari maaf saya besar-besaran ku guru. Iya, Mak. Bisa aku diupat, bisa diberi utang dunia akhirat. Saya sudah tua. Umur takkan berapa lagi. Barangkali alun habis lagi dan 3 juta itu angku. Saya sudah ditungkus orang. Mama, itu aja. Begitu pulanya aku, Pak. Iya. Bu,
Sebetulnya aku ini serupa saja sama Kak Narti. Orang lain yang tak tahu apa-apa tentang Adat Minang. Ya, tapi namanya menantu. Kita patuhlah pula sama atur-atur masyarakat Minang. Begini kata orang, begini kata awak. Ya, rupanya tak betulnya jalannya. Bak kata mak rajuannya, kuda buta, kusir pun buta. Apalagi ajablah penumpang. Jadi maaf ya Pak. Iya. Bu, Kak Narti. Maaf Pak Raden. Lah, saya juga ya mohon dimaafkan loh gitu loh. Lawong bukan urusannya kok melu-melu. Sudah gitu Pak pokok lagi sama Pak Ojo ini loh ya. Yo, rasanya kok yo jadi pahlawan kesiangan gitu loh. Benar. Begini saja loh ya. Loh maaf loh Sultan Sakti, maaf Pak Rajo. Pokoknya lo kabeh maaf lah ya. Sama-sama Pak Raden. Memang Lakatun itu sudah kecil Pak Raden, saya pandang sudah sebesar rimbang. Untung saja tidak terjadi. Kalau sampai berapa lama lu kita sama sidapan di Kemilah? Cucu kita lah iya. Ingat lagi muda ya Pak ya. Nah iya. Wah, kalau aku yo zaman biyen itu loh ya. Wah, gak usah diomongin lah. Tanya karo adikku ini. Iya. Dikroyok wong sak kampung lho kok selamat lho. Pak Raden lah ini orang biasa. Kalau aku Pak Raden, UPR nemang ganyang Bu. Masih jatah lengkap lagi. Saya lipat semua. Untung lekas dibawa komandannya. Kalau tidak naik tembilang Pak Raden. Begini Pak Guru. Ibu, ya. Saya juga minta maaf. Mulut sudah terdorong, basa-basi tak terpakai. Ya, semuanya kita habisilah sampai di sini. Sekarang, karena semua ini sudah selesai, kami minta izin untuk pulang ke kampung. Rasanya sudah terlalu lama kami di sini. Jangan, Mak. Kita kumpul-kumpul saja di Siko. Mak jangan pulang. Narti yang akan ngurus Mak. Begitu juga Mama. Enggak sih. Kalau Mak di Siko juga, nampak juga dia Mak si siapa. Sambil enggak pernah hilang di mata Mak. Udah deh Nenek Mila. Ya kita doain aja. Mudah-mudahan anak kita mendapat tempat yang baik di sisi Allah. Iya enggak? Iya tuh. Tapi minta saya sama Narti, siapa yang mau bawa pulang. Dia di kampung salah mampu hidup. Kalian timani aku. Itu minta seminggu buruah. Sigapan kaganti sitapa. Si butet kawas dia sipah. Apa aja nambah dua kolah ke kawan kami tempuang. Kasih mangis sijah. Tapi sih lah, nggak baru. Itu dulu deh. Bagaimana kalau tamat SD nanti saja deh? Dia kan masih kelewat kecil, Mak. Bukan apa-apa. Ngerepotin neneknya nanti di sono. Tidak, Bu. Sini saja kamu bau. Bagaimana sih? Ya, bagaimana baiknya lah. Kapan maksud Mak Rajang pulang? Ya, mau kasih ambo dalam minggu kedua. Begini. Kalau memang Mama tidak mungkin tinggal di Jakarta ini sama Narti. Ya. Ya, apa boleh buat? Narti pas pulang. Tapi Narti itu bayar keberangkatan awal bulan depan saja, Mak. Jadi kira-kira 12 hari lagi. Tidak lama nama juga situ tapi kamu mesti pikir yang belum masuk ke kampuang. Begini, Mama. Alasan Narti 12 hari lagi. Genap 40 hari udah master. Oh, baik. Kita sedekahan kecil-kecilan, Mak. Kuburan kita tembok. Iya. Kemudian baru berangkat pulang. Entah. Ada saya identik. Berarti ya. Pasarah satuan jela. Ambo manunggu. Jadilah tadi satu-satunya. Tamu-tamu mempelakuan tanda itu. Gitu dong. Bulan muku malah.
Batu. Alhamdulillah. Baiklah, berhubung sekarang sudah jauh malam, kita istirahat dulu. Ya. Besok malam kita mau tauta lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alai banyak itu nak pendengar. Salah itulah bunyi itu nan banamu Karam Ditapi sebagai serial ke-6 dari serial di Simpang Dua. Anak ini kami perkenalkan tokoh-tokoh nama dukung Karam Ditapi itu, yaitu nan sebagai Supeno Hadiroto, Mus Oskandar, aku wong Palembang, anak pejudi. Sebagai Sinarsi, Asli saya Adu Manik, Omring Ulu, Sumatera Selatan. sebagai Sultan Tati, Beni Bujang Tanjung. Ambo keturunan Gadang, saya tumbuh tapeknya di Muaro. sebagai Siti Khadijah, Enita Sahril, Amborang Lolong, Padang Kota. dan sebagai Raden Mas Suryo. Nama saya sih sebetulnya Lukman Hakim. Asalnya dari Petokawati, orang Jakarta bilang Betawi asli. Dan sebagai Supina, Orang kenal nama saya itu Ati Kanker. Tapi konon nam sabananyo, amo datang dari Bukit Tinggi. kemudian sebagai Datuk Raja Mengkuto, Itulah Ambo Sahril Samala. Ambo salah seorang mamak dari Talu, Kabupaten Pasaman. kemudian sebagai Syarifah Hanum, Rina Setiawati, Ambo Gadis Rang Padang Panjang, Tanah Datar. sebagai pegawai kantor, Ambo Arfan Sofan, anak muda nan datang dari bawah Gunung Merah Putih, alias Gunung Soekarno-Hatta di Sule Aye, Solo. dan sebagai Sultan Penduko, Yus Pandukonan Putih, Kampung Ambo di Kota Baru Salo, Baso. sebagai Marah Ambo Rivo Kumbang dari Saria, Sungai Pua, Bukit Tinggi. dan sebagai memimpin doa, Maran Abdi Ondi bin Madusri di Kampung Ranca BS, Desa Sukarasa, Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. kemudian dan sebagai Sultan Rajuange, Ambo sendiri Yus Datuk Perpatia. malah tahu gak nih, Ambo datang dari Baruah, kurang pasian danau meninjau di Sungai Batang di sini sebenarnya. tadi sanak penangah sobat tanyur sanak penangah lain jo sambuangnya kok di Simpang Dua kong Datuk Perpatia banyak lain jancan nih Sinarsi nala jando kok kawin gemblong mungkin sudah pihak. Sudah itu rumah tangga sipah balo nanti santati kacau walau nanti ko mungkin lo pakai itu gua. Jadi salah penangah batandang sebantayo nak kami masak kan ida puah. Sebantali lah mencogok lo kami judul na lain di kaset nan katibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.